Apakah kebijakan memblokir atau menghentikan sementara transaksi untuk rekening pasif atau rekening dorman milik masyarakat mampu melindungi kepentingan publik? Kita minta analisa pada sore ini sudah bergabung sambungan daring dengan Mas David Sumual, ekonom dari BCA. Selamat sore Mas David, apa kabar Anda? Selamat sore Mas Ranoff, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Sedianya kami juga turut mengundang dari Parlemen Komisi 3 maupun Komisi 11 DPR. Nampaknya masih sibuk karena reses di lapangan. Mas David, saya minta kacamata Anda. Agar publik lebih paham, kapan jangka waktu tepatnya sebuah rekening itu dikatakan sebuah rekening dorman atau pasif. Jangka waktunya berapa lama sebenarnya? Baik, Mas Ranoff ya, sebenarnya kalau dari sisi perbankan itu memang ada aturan ataupun kebijakan yang berbeda-beda ya Ya. setiap bank ya. Hmm. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun ya, Mhm. ini bermacam-macam. Mhm. Tapi kan memang kalau kita lihat latar belakang dari kebijakan ini keluar dari PPATK karena mereka sudah mengkaji sebenarnya ya, selama 5 tahun terakhir ini ternyata banyak sekali rekening-rekening dorman ya. Jadi Hmm. ada lebih dari 140.000 rekening dorman yang sudah tidak bergerak nih, berarti tidak ada aktivitas ya selama 10 tahun. Ya. Lalu juga ada 10 juta rekening yang terkait bansos, ini juga Hmm. nilainya cukup besar, lebih dari 2 triliun, ini juga yang dorman. Nah, Oke. ini dikhawatirkan memang oleh PPATK itu ada penyalahgunaan ya, potensi ya, masih potensi sebenarnya sejauh ini penyalahgunaan rekening yang mereka khawatirkan. Hmm. Bahkan yang dikhawatirkan itu adalah kemungkinan terjadinya pencucian uang. Oke. Nah, ini tentunya kan melanggar ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyalahgunaan, ya termasuk juga pencucian uang di situ. Kalau di perbankan Anda berapa lama jangka waktunya dikatakan dorman, Mas David? Ya itu tadi berbeda-beda. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, dan ini mungkin nanti akan ada keluar kebijakan mungkin dari PPATK yang dia maksud dengan Hmm. mereka maksud dengan dorman itu berapa lama. Dan ini mungkin Oke. perlu ada kajian khusus ya karena Hmm. apa namanya dikhawatirkan memang berpengaruh juga ke faktor psikologis masyarakat juga yang paling kita khawatirkan. Jadi memang ini Oke. perlu Hmm. penjelasan lebih detail mungkin ya dari PPATK terkait mekanismenya di lapangan, Baik. Hmm. mekanisme eh, mekanisme bagaimana kita mendefinisikan rekening dorman itu seperti apa. Oke, dan ini membuat saya bingung. Jujur saja, Mas David, narasi yang tercipta ini 3 bulan atau berapa lama sebenarnya? Tadi pagi salah satu dari pihak PPATK meneruskan narasi tersebut dan sudah berbincang dengan teman kami pada pagi tadi. Bagaimana kemudian rekening dorman itu yang disebutkan oleh PPATK seberapa lama? Kita akan putarkan statement dari PPATK terkait dengan rekening dorman yang dimaksud oleh PPATK. Oke. Justru ya, rekening dorman yang dihentikan sementara itu kebanyakan lebih dari 5 tahun yang tidak aktif, ya. Dan ini sangat merugikan ya. Dan angka dari rekening dorman lebih 5 tahun itu hampir 31 juta dengan total 6 triliun. Sama sejak tahun 2020 itu, berdasarkan hasil analisis ataupun hasil pemeriksaan yang kita lakukan, itu ada 1 juta rekening yang sudah dianalisis oleh PPATK itu, lebih dari 150.000 rekening diantaranya ya adalah nomini, ya. Kemudian rekening itu diperoleh dari digunakan untuk aktivitas jual beli rekening ya, lalu ada peretasan ya, kemudian juga perbuatan lainnya yang melawan hukum. Lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial itu tidak pernah dipakai selama lebih dari 3 tahun. Ya. Kemudian dana bansos itu kita lihat ada sebanyak 2,1 triliun. Dia hanya mengendon di rekening itu gitu.
Dan ini dari sini kita melihat ada indikasi bahwa penyaluran belum tepat sasaran. Ya, respon Anda Mas David dari statement tadi? Ya, memang ini kita yang paling dikhawatirkan memang disalahgunakan rekening tersebut ya. Kita tahu juga seringkali ada laporan-laporan dari masyarakat terkait scam. Ya, ini juga sering terkait dengan penyalahgunakan rekening ya. Dan juga yang kita paling khawatir adalah money laundering, termasuk juga kegiatan-kegiatan ilegal yang lain, misalnya judi online ini juga banyak memanfaatkan jual beli rekening tadi yang seperti disampaikan ya. Jadi sebenarnya ini dalam upaya juga meningkatkan kepercayaan publik juga kita harapkan ke depan terhadap sistem perbankan juga, bahwa rekening yang digunakan itu benar-benar untuk tujuan-tujuan transaksi ekonomi yang legal ya, bukan untuk tujuan-tujuan transaksi ilegal yang juga menyusahkan masyarakat. Termasuk ini yang paling kita khawatirkan terakhir ini kan sangat marak itu soal scam ya. Nah ini juga terkait dengan jual beli rekening tadi. Ya, sejauh mana pihak bank ini mengetahui rekening tersebut dimanfaatkan untuk tindak pidana kejahatan? Karena kalau kita kutip dari statement DPR menyebutkan salah satunya Mas Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR, Mas David, rekening itu rentan terhadap transaksi yang diperjualbelikan, pelakunya adalah oknum perbankan dan orang pribadi. Respon Anda? Ya, ini memang kalau kita lihat kita kan terus ya memberikan laporan sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh PPATK ya. Jadi sudah ada definisi-definisi tertentu yang saya juga tidak bisa kemukakan di sini. Bagaimana mereka juga melakukan kajian analisis ya terkait dengan rekening-rekening tersebut. Nah, yang memang ini upaya ini juga kita lakukan sebenarnya untuk meningkatkan transparansi juga ya, governance ya di sektor perbankan juga untuk dalam upaya juga meningkatkan kepercayaan internasional juga terhadap sistem perbankan kita. Tapi di sisi lain memang perlu kejelasan tadi ya, sehingga masyarakat juga tidak khawatir bahwa semuanya aman, dananya aman di dalam sistem perbankan ya, sehingga tidak ada efek psikologis negatif juga. Nah, ini mungkin perlu ada kejelasan sosialisasi juga dari PPATK maksud dari kebijakan tersebut. Ada juga bantuan dari pihak perbankan kah untuk verifikasi pemberitahuan kepada nasabah? Ini dilakukan secara optimal, Mas David, sebelum pemblokiran rekening itu terjadi. Ya, pastinya nanti akan ada mekanisme ya, seperti apa nanti pasti akan ada kelanjutan untuk lebih jelasnya seperti apa. Jadi nanti pasti ada koordinasi dari pihak pemerintah juga dengan pihak perbankan tentunya ke depan. Oke, sejauh ini bagaimana temuan Anda di lapangan, transaksi-transaksi yang mencurigakan? Apakah bank sudah sejauh itu untuk melihatnya? Ya, kalau saya lihat sih memang kalau dari sisi ya ini kan kita lihat laporan-laporan banyak ya terkait dengan itu, dan ini juga mengganggu ekonomi tentunya ya. Kepercayaan masyarakat bisa terganggu sehingga juga aktivitas ekonomi yang benar-benar legal, real itu bisa juga bermasalah mempengaruhi juga confidence sebenarnya. Yang paling kita khawatirkan sebenarnya confidence masyarakat terhadap sistem keuangan perbankan ya, dan pada ujung-ujungnya juga pada akhirnya akan mempengaruhi transaksi, itu yang paling dikhawatirkan. Tapi memang kita lihat terakhir ini banyak laporan ya terkait scam dan lain-lain, ini juga mungkin juga kita harus memperkuat juga dari sisi kan kita sudah ada undang-undang ya sebenarnya terkait dengan perlindungan data. Nah, ini juga harus kita perkuat, dan juga dari sisi sanksinya juga harus kita perkuat untuk perlindungan data, sehingga juga dari sisi nasabah itu juga mereka confidence terhadap sistem keuangan dan perbankan kita. Mas David, beri kita gambaran yang sederhana saja. Misalkan saya punya rekening, Mas, ada rekening A, B, C. Rekening A saya bernilai Rp5.000. Tapi selama 6 bulan sampai 5 tahun saya tidak menggunakan rekening A tersebut karena saya masih punya B dan C yang lebih aktif. Apakah 5.000 tadi akan hilang atau justru akan dikembalikan jika dibekukan? Ya, ini makanya perlu dilakukan keterangan yang lebih jelas, lebih detail lagi ya, supaya juga jangan sampai ada konsumen dirugikan dalam hal ini ya. Jadi nasabah jangan sampai dirugikan, dan ini juga perlu cepat segera juga dijelaskan sedetil-detilnya maksud dari kebijakan tersebut, sehingga jadi tadi tidak mempengaruhi juga sistem perbankan secara keseluruhan. Jadi saya tidak bisa berandai-andai juga Mas Ranoff seperti apa gitu ya.
Kan bisa dituntut kalau tidak, saya kembali lagi 5.000 Iya, saya bisa tuntut kembali ke pihak bank begitu ya dan juga PPATK karena betul sudah ya. mengambil Jadi nggak bisa uang saya. berandai-andai juga. Mhm. Oke Mas, Mhm. bagaimana kemudian kacamata teman-teman perbankan dengan kebijakan ini? Apakah senada dengan PPATK untuk membekukan rekening dorman? Ya, saya pikir kebanyakan tentunya kita mendukung kebijakan pemerintah kan maksudnya baik ya sebenarnya dari sisi tadi misalnya ada Hmm, 10 juta rekening dan ini nilainya cukup besar, kita khawatir juga apakah bansos ini tersalurkan dengan apa namanya tepat sasaran. efektif ya, tepat sasaran. Nah, ini Ya. juga kan jadi persoalan apalagi dananya Hmm, besar. Yang oke. dikhawatirkan kan ada penyelewengan-penyelewengan dan ini tentu akan Hmm, mengganggu ekonomi hmm, karena bansos itu juga salah satu yang eh, kita lihat cukup efektif ya ya. menambah likuiditas dalam perekonomian sehingga Hmm, ekonomi bisa bergerak lebih cepat. Kita tahu setelah semester 2 ini kita berharap bisa lebih cepat lagi ya salah satunya dari bansos ya. Kalau ya. bansosnya tidak tepat sasaran tentunya kita khawatir dan terutama juga tadi dorman rekening jual beli rekening ya yang Hmm, terjadi hmm. yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan ilegal ini juga kita tidak inginkan tentunya dalam sistem keuangan dan perbankan kita. Iya, saya masih belum bisa berpikir secara jernih 10 juta penerima bansos masuk rekening tapi tidak pernah digunakan selama lebih dari 3 tahun. Nih kemana uangnya sebenarnya yang mereka salurkan? Ini Ya bagaimana bisa kemudian aja kacamata salah Anda? alamat, ya kita nggak tahu makanya. Ini kan persoalan data nih di kita nih masih jadi catatan yang perlu kita perbaiki ya. Hmm, Sering salah sasaran. Nah, ini makanya kita harus verifikasi ya. Mudah-mudahan dari penerima rekening bansos itu kan hmm, setelah misalnya tiba-tiba dibekukan mereka lapor gitu. Ternyata ini rekening saya gitu. Ini hmm. saya nggak apa bisa diverifikasi nanti oleh perbankannya sehingga Oke. benar-benar tersalurkan gitu Hmm, ya. hmm. Dana bansosnya tersebut ya. Dan 2,1 T ini mengendap. Maksud mengendapnya bagaimana sebenarnya, Betul. Mas? Kalau dari teman-teman Ya perbankan. artinya tidak bisa didisburse apa maksudnya tidak digunakan, tidak bergerak selama bertahun-tahun ya. Oke. Dan ini Hmm, artinya kan ada kemungkinan besar diduga tidak tepat sasaran ya kita hmm. khawatir. Atau Baik. malah ada penyelewengan yang sifatnya ilegal ya Hmm. yang kita khawatirkan itu. Baik, termasuk juga 50.000 rekening ya, Mas ya. Tercatat tidak Mm-mm. memiliki aktivitas transaksi sebelum menerima aliran dana ilegal. Ini bagaimana teman-teman melihat ini? Statement dari Nah Pak ini saya PPATK. juga Hmm, makanya perlu perlu saya nggak bisa komentar lebih lanjut karena ini kan oke. perlu penelaahan dan Hmm, dari sisi apa PPATK nanti pasti akan menjelaskan detailnya seperti apa. oke. Tapi yang jelas ada fenomena rekening dorman dan ada kekhawatiran-kekhawatiran dan ini Hmm, tentu PPATK akan menindaklanjuti. Yang jelas saya pikir hmm. saya sebagai ekonom dan juga yang bergerak di sektor perbankan Ya, juga pengen kejelasan juga ya ya, dan ya. pengen supaya Hmm, efektif semua kebijakan yang dilakukan pemerintah, terutama bansos ini benar-benar tepat sasaran sehingga juga bisa membantu juga pergerakan aktivitas perputaran ekonomi yang bisa lebih cepat lagi ke depan tentunya. oke. Dan mungkin bisa digambarkan, Mas, maksud dari rekening nomini tadi yang disebutkan oleh Pak Nasir. Nomini ini apa sebenarnya, Mas? Ada 150.000 Ya ini katanya tadi. banyak kan kalau kita lihat Hmm, jual beli rekening ini kan ya fenomena yang kita tidak bisa pungkiri ya, di mana hmm, dengan mudahnya apa namanya ini scammer-scammer melakukan apa jual beli rekening nomini ini. Nah hmm. ini digunakan untuk berbagai kegiatan ilegal, scamming ya, apa namanya penipuan ya, dan ini sudah sering terjadi dan dilaporkan itu mungkin perlu diungkapkan juga datanya mungkin oleh pemerintah PPATK mungkin kita bisa tahu jumlahnya juga kita khawatirkan ke depan kalau tidak ada tindakan kan akan terus meningkat dan ini Oke. mengganggu juga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan kalau apa namanya terjadi jual beli, nomini dan seterusnya itu Mas Rano. Baik, Mas David, kita kan juga tegaskan ke PPATK, katanya kan kalau misalkan diblokir nanti akan dilaporkan ke PPATK untuk mengisi form. Apakah setelah mengisi form ada skema-skema berikutnya yang harus ditempuh? Karena kalau kita berbicara soal rakyat kecil atau warga tinggal di pelosok, Mas, cukup merepotkan begitu ya. Mereka harus ke PPATK, kemudian harus melapor ke bank. Ini Ya, bagaimana kemudian gambaran yang bisa berikan ke kami untuk mengisi form itu? ya, ini saya nggak bisa memberikan komentar nih sebenarnya harus Oke. ditanyakannya ke PPATK ya, Hmm, bagaimana mekanismenya. Tapi yang jelas
pastinya sektor perbankan akan membantu ya pemerintah dalam hal ini untuk memberikan apa namanya kalau ada nasabah yang apa namanya melaporkan bahwa ini sebenarnya ingin diverifikasi kan sebenarnya ya. Oke. Mudah-mudahan dengan dilakukan tindakan ini benar-benar mereka nanti akan melapor ke apa lewat perbankan atau nanti ada mekanisme yang ditentukan PPATK seperti apa sehingga mereka dapat kejelasan dan benar-benar ini dana bisa apa rekening mereka bisa digunakan gitu ya, bukan untuk tindakan-tindakan kriminal dan ilegal tentunya. Oke, terima kasih loh Mas David, semangat dari teman-teman untuk Ya, memberikan sama-sama. edukasi juga ke lapangan dan juga ke publik agar lebih paham Ya ini, gitu ya. yes, Tentu ada koordinasi betul. dengan perbankan. Terima kasih untuk gambaran pada sore ini bersama kami di Newsroom Mas David Semual, Ekonom BCA. Selamat sore. Ya, selamat sore Mas Rano.